Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Fiti, dalam pembahasan barisan dan deret. Kali ini kita akan membahas barisan aritmetika. Apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, konsep barisan aritmetika, menentukan suku Kn dari barisan aritmetika, serta menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan barisan aritmetika. Seperti video kita yang lalu, bahwa barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih antara dua suku yang berurutan yang selalu tetap. Selisih tetap ini disebut dengan beda. Masih ingat kan video kita yang ini? Jadi barisan aritmetika itu mempunyai suku-suku, kemudian bedanya ini selisihnya selalu tetap. Jadi selain dengan cara mencari pola seperti ini, ada cara lain untuk menentukan pola dari suatu barisan aritmetika. Misalnya seperti ini, kita tulis U1-nya sama dengan 2, kemudian U2-nya sama dengan 4, atau didapat dari 2 tambah 2, 4-nya ya. U3 itu 6. Untuk soal ini U3-nya 6. Didapat dari 2 tambah 2, 2 yang ini yang awal, tambah 2, tambah 2. Atau kita bisa tulis 2 ditambah 2 kali 2. Jadi yang ini 2 kali 2. 2 tambah 2 itu 2 dikali 2. U4-nya adalah 8. Maka kita bisa tuliskan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Atau 2 kali 2 tambah 3 kali 2. Jadi 2 yang pertambahan 2 sebanyak 3 ini kita tulis 3 kali 2. Kemudian U5-nya adalah 10. Itu kita bisa tulis 2 tambah 4 kali 2. Selanjutnya U6-nya adalah 2 tambah 5 kali 2. Nah, dari sini kita bisa melihat pola di sini ya. Kita bisa melihat pola dan hubungkan dengan U1, U2, U3 sampai U6. Jika kita lihat, U1-nya 2, U2-nya 2 tambah 2, U3-nya 2 tambah 2 kali 2, U4-nya itu 2 tambah 3 kali 2, U5-nya 2 tambah 4 kali 2, U6 itu 2 tambah 5 kali 2. Pola apa yang kita bisa lihat dari sini? Jadi jika UN, maka polanya adalah 2 tambah N kurang 1. Coba lihat, kalau di sini 6, maka di sini 5. Kalau 5, U5 berarti di sini 4. Ya, berarti di sini kalau UN sama dengan 2 tambah N kurang 1 kali 2. Untuk barisan yang ini ya. Nah, secara umum karena 2 itu A, dan 2 juga yang ini adalah B, maka kita bisa tulis UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berikut kita lihat contoh yang lainnya. Tentukan U6. Jadi untuk menentukan U6 kita bisa lakukan dengan mencari polanya. Ya, misalkan ini 1 ke 4 itu tambah 3. Oke, jadi polanya adalah selalu bertambah 3, sehingga kita bisa menuliskan bahwa selanjutnya setelah 10 adalah 10 tambah 3, 13. Ini baru suku ke 1, 2, 3, 4, 5, suku ke-5. Berapa suku ke-6? Kita tambahkan 3 lagi, yaitu 16. Nah, cara lainnya dengan mencari pola U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 1 tambah 3, U3-nya sama dengan 1 tambah 3 kali 3, atau 1 tambah 2 kali 3, U4-nya sama dengan 1 kali 3 kali 3, U5-nya sama dengan 1 tambah 4 kali 3, U5 ya sama dengan 13. Kemudian U6-nya, U6 berarti dia 1 tambah 6 berarti 5 di sini, 5 kali 3 sama dengan 16. Jadi dari sini kita punya pola
UN sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali 3. Nah sekarang, kalau misalnya kita mau mencari U15, dengan cara ini kan tentunya sangat merepotkan ya, terlalu panjang, apalagi yang dicari U100 atau U200, tentunya butuh kertas yang sangat lebar. Maka kita bisa menggunakan pola, ya. Misalkan kita mencari U15, berarti kita tuliskan saja 1 tambah 15 kurang 1 kali 3. Hasilnya 43. Jadi untuk menentukan suku ke N atau suku yang ke 100 misalnya, yang terlalu panjang, bisa kita menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Sekali lagi, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kita lihat contohnya. Diketahui barisan aritmetika 2, 5, 8, 11. Tentukan suku ke-15. Kita jawab diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Kita punya A sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Dari mana 3? Dapat dari 5 kurang 2, atau 8 kurang 5, atau 11 kurang 8, sama dengan 3. Kemudian N-nya 15. Dari mana 15? Karena yang ditanyakan adalah suku ke-15, U15. Ditanyakan U15 berapa? Oke, penyelesaiannya. Jadi kita masukkan saja rumus yang tadi, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kemudian kita masukkan nilainya, substitusikan nilainya. Karena A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan N sama dengan 15, maka U15 sama dengan 2 tambah 15 kurang 1 kali 3. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Jadi yang di dalam kurung terlebih dahulu diselesaikan, kemudian kali, dan terakhir ditambah. Oke, 15 kurang 1 itu 14, kemudian 14 kurang 3, 42, kemudian ditambah 2, 44. Jadi, suku ke-15 adalah 44. Berikutnya, suku pertama suatu barisan aritmetika adalah 7 dan bedanya 3. Tentukan barisan bilangannya. Dan suku ke-20. Oke, kita jawab. Apa yang diketahui? A-nya adalah 7, B-nya 3, dan N-nya 20. Yang ditanyakan barisan dan U20. Jadi dari sini, karena A-nya 7, berarti di sini 7. B-nya 3, berarti 7 tambah 3, 10, tambah 3, 13, 16, 19, dan seterusnya. Ini barisannya. Oke, kita buat penyelesaian. Kita masukkan rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kita substitusi nilainya. Kita cari hasilnya. Maka dapat suku ke-20 sama dengan, maaf ini salah tulis ya, suku ke-20 itu 59. Contoh selanjutnya, diketahui suku ke-1 dari barisan aritmetika adalah 6 dan suku ke-5-nya adalah 18. Tentukan pembedanya. Apa yang diketahui dari soal? A sama dengan 6, U5 sama dengan 18, dan N sama dengan 5. Ya, N sama dengan 5 karena U5 ya. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu beda. Nah, kita masukkan rumusnya. Di sini diketahui U5 ya. Jadi kita masukkan dulu. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Selanjutnya U5 itu 6. Kenapa 6? Karena A-nya 6 tambah 5 kurang 1 kali B. Nah, karena U5-nya sudah diketahui, maka kita langsung ganti U5 jadi 18, 6
tambah 4B. Kenapa 4B? Karena 5 kurang 1, 4, dikali B jadinya 4B. Selanjutnya, 18 kurang 6 sama dengan 4B. 4B sama dengan 12. 12 itu dari 18 kurang 6. B sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya pembedanya adalah 3. Berikutnya, suatu barisan aritmetika memiliki suku ke-3 sama dengan 11 dan suku ke-7 sama dengan 27. Tentukan suku ke-10. Kita jawab, apa yang diketahui? U3-nya 11, U7-nya 27. Apa yang ditanyakan? U10. Oke, penyelesaian yang ditanyakan U10. Maka rumus U10 sama dengan A tambah 10 kurang 1 kali B. Apa sudah bisa kita mendapatkan jawabannya ini? Tentu belum ya, karena A dan B itu juga tidak diketahui. Untuk itu kita harus mencari berapa nilai A dan B. Apa yang kita ketahui? Yang kita ketahui adalah U3 dan U7. Maka dari sini kita akan memperoleh nilai A dan B. Oke, U7 sama dengan A tambah 7 kurang 1 kali B. Maka U7-nya tadi sama dengan 27. Dan A masih belum diketahui, tambah 6B. 6B dari mana? 6-nya dari 7 kurang 1. Selanjutnya kita punya U3 seperti ini. Ini ada sedikit kesalahan penulisan ya. U3 ini di sini 3 kurang 1 ya. Jadi U3-nya itu 11, berarti 11 sama dengan A tambah 2B. Nah, masih ingat pelajaran SMP kalian? Maka untuk mendapatkan nilai B kita kurangi 27 kurang 11 itu 16, A kurang A sama dengan 0, dan 6 kurang 2 sama dengan 4B. Oke, kita cari nilai B-nya berapa. Oke, B-nya sama dengan 4. Sekarang kita pilih salah satu persamaan di sini, kita ambil yang di bawah yang lebih kecil nilainya ya, biar mudah untuk menghitungnya. A sama dengan 11 sama dengan A tambah 2B. A tambah 2B. Karena B-nya sama dengan 4, maka kita substitusikan nilainya seperti ini. Selanjutnya A 11 sama dengan A tambah 8. A sama dengan 11 kurang 8 sama dengan 3. Jadi kita dapat B-nya sama dengan 4. A-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita substitusikan ke sini. Seperti ini. Kita cari hasilnya. Seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi kita dapat suku ke-10 adalah 39. Mudah bukan? Berikutnya, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua 14, baris ketiga 16, dan seterusnya. Banyak kursi pada baris ke-20 adalah, apa yang diketahui? A sama dengan 12. Kok A sama dengan 12? Ya, jadi dari soal ini kita lihat bahwa susunan kursinya itu dia membentuk suatu barisan aritmetika. Karena yang pertama itu 12, kemudian 14, 16. A-nya 12, kemudian U2-nya 14, U3-nya 16, N-nya sama dengan 20. Apa yang ditanyakan? U20. Maka kita masukkan rumusnya. U20 sama dengan 12 tambah 20 kurang 1 kali B. Oh, apa sudah bisa kita lanjut? Di sini ada 2 variabel yang tidak diketahui. Maka kita harus cari dulu salah satunya. Mungkin langsung cari U20. Untuk mendapatkan U20, kita harus mengetahui nilai B.
Gimana cara mengetahui nilai B? Jadi B itu selisih antara dua suku yang berurutan. Di sini kita tulis B sama dengan U2 kurang U1. 14 kurang 12, B-nya sama dengan 2. Maka kita substitusi ke situ. Selanjutnya kita cari nilainya. Tinggal dihitung ya. Oke, jadi banyak kursi pada baris ke-20 adalah 50 kursi. Oke, soal berikutnya, di antara bilangan 3 dan 27 disisipkan 5 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Tentukan 5 bilangan tersebut. Oke, diketahui barisan bilangannya seperti ini ya. 3 yang pertama, kemudian ada 5 yang tidak diketahui, yang selanjutnya 27. Maka dari sini kita ketahui A sama dengan 3 dan U7 sama dengan 27. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu U2, U3, U4, 5, dan 6. Apa yang harus kita tuliskan di sini untuk mendapatkan U2? Maka yang harus kita tahu adalah apa ya? Iya, benar sekali. Bedanya berapa ya? Kalau kita sudah tahu bedanya berapa, maka kita bisa mencari suku selanjutnya. Ya. Untuk mencari beda kita punya apa di sini? U7. Jadi kita masukkan U7-nya. U7 sama dengan 3 tambah 7 kurang 1 kali B. Karena U7-nya 27. Nah, kita masukkan nilainya seperti ini. Kita cari nilai B-nya seperti ini. Maka kita dapat B-nya sama dengan 4. Jadi barisannya adalah seperti ini. 3 tambah 4, 7, tambah 4, 11, tambah 4, 15, tambah 4, 19, tambah 4, 23. Oke, jadi tips untuk menyelesaikan soal barisan aritmetika adalah memahami konsep. Pastikan Anda memahami konsep barisan aritmetika, suku KN, dan beda. Selanjutnya, mengidentifikasi informasi dari soal identifikasi nilai A, B, N, atau informasi lain yang diberikan. Kemudian menggunakan rumus, substitusikan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus umum. Selanjutnya melakukan perhitungan, hitung dengan teliti.